Alham- Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wallahu du fadlin alal mu'minin. Innal muttaqina fi maqamin amin. Fi jannati wa uyun. Yalbasuna min sundusin wa istabraqim mutaqabilin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli ala Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, fa innal jannata uiddat lil muttaqin. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wa qala ta'ala qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anzaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahjaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Sidang Id rahimakumullah, saat ini jutaan kaum muslimin berada di tanah suci, menunaikan panggilan ilahi, melaksanakan umroh dan haji. Kita yang duduk bersimpuh di sini sama-sama mengharap ridho dan rahmat yang maha suci. Tidak semua orang bisa menunaikan kurban dan haji, tapi makna dan misi siapapun bisa mewujudkan asalkan menghayati. Hadirin, kita di sini duduk bersimpuh, menundukkan diri, pikiran, hati, perasaan bertakbir, bertahmid, agungkan ilahi. Nilai kurban dan haji tidak hanya dicapai oleh kaum muslimin yang melaksanakan, tapi siapapun dapat memahami. Kaum muslimin tatkala melaksanakan ibadah ritual seperti sholat dan haji, nampak sekali bersatu padu menghadap Yang Esa, tidak membedakan bahasa dan bangsa. Seyogyanya simbol kesatuan dan solidaritas muslim tersebut dapat diterapkan dalam segala aspek kehidupan. Saat sholat berjamaah, tawaf di Masjidil Haram, saat wukuf di Arafah, jumroh di Mina, tidak nampak perbedaan dari negeri manapun mereka tiba. Madhab apa yang mereka pegang, partai apa yang mereka dirikan, tidaklah menimbulkan perbedaan atau persengketaan. Namun, mengapa selepas ibadah haji di antara kaum muslimin kurang menjaga persatuan? Bukankah ibadah haji itu simbol pemersatu umat? Persatuan umat bukan berarti harus satu pendapat. Kesatuan umat bukan berarti harus satu madhab. Boleh berbeda madhab, boleh berbeda pendapat, asalkan masing-masing mempunyai alasan
Al-Quran dan Sunnah. Persatuan umat adalah memaklumi jika ada perbedaan, tidak saling menyalahkan. Bukankah ibadah haji zaman Rasul sebagai syiar Islam, sebagai lambang kemenangan kaum muslimin, sebagai bendera ukhuwah Islamiyah? Mengapa saat ini nilai tersebut kurang nampak dalam kehidupan? Apakah haji saat ini berbeda dengan di zaman Rasul? Ataukah kaum muslimin saat ini kurang menghayati nilai yang terkandung di dalam ibadah yang sangat penting itu? Idul Adha yang kita jalani, ibadah kurban dan ibadah lainnya yang kita lakukan, baik yang sifatnya ritual ta'abudi maupun sosial ta'amuli, tidak terlepas dari nilai hikmah yang harus kita manifestasikan. Mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing, sudahkah segala ibadah ditindaklanjuti sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kini khotib mengajak kita semua untuk menelaah nilai ibadah haji dan kurban dalam manifestasi kehidupan. Banyak sekali nilai kedua ibadah tersebut yang harus kita raih, yang harus kita wujudkan. Pada kesempatan ini kita coba kaji dan telaah firman Allah Subhanahu wa taala yang sangat pendek yang saya bacakan pada muqaddimah khutbah tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul sadaqallah. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah, benarlah apa yang difirmankan Allah. Maka itulah agama Ibrahim, ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan bukanlah dia termasuk orang-orang musyrik. Surat Ali Imran 95. Ayat ini mengandung beberapa perintah dan larangan yang tersirat di dalam perkataannya. Yang pertama, kul, artinya katakan. Kalimat ini merupakan perintah untuk mengatakan, mengucapkan dan berikrar. Kita perhatikan pada pangkal ayat 95 dari surat Ali Imran. Kul, katakanlah olehmu. Ini menunjukkan bahwa kita sebagai muslim harus berani mengatakan sebagai muslim dimanapun kita berada. Dalam Al-Quran itu tidak kurang 270 kali perkataan kul disebutkan. Perintah berani mengatakan tentang kebenaran. Kepribadian muslim harus ditampakkan kepada siapapun. Jika kita berani mengatakan, maka harus berani menampakkan dan mempertahankan apa yang kita katakan. Identitas diri sebagai muslim tidak boleh kita sembunyikan. Seorang muslim harus ukhrijat linnas, tampil di depan manusia. Surat Ali Imran 110 mengatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum. Tampil di depan manusia dalam amar ma'ruf. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, tampil di depan manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, amar ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Ini eksistensi seorang muslim yang nampak. Ibadah haji adalah ibadah yang terang-terangan. Demikian pula kurban, pasti diketahui orang banyak. Tidak mungkin kita melakukan ibadah haji dan kurban secara sembunyi-sembunyi.
Makanya Rasulullah SAW sebelum ibadah haji, beliau mengumumkan setahun sebelumnya akan melaksanakan ibadah haji. Jadi ibadah haji itu ibadah yang terang-terangan. Tidak mungkin kita melakukan ibadah haji dan kurban sembunyi. Penampakan ibadah semacam ini harus bisa mewujudkan tampak dan jelas syiar Islam. Inilah pula salah satu makna pelaksanaan sholat id dilakukan berjamaah, bahkan di lapang terbuka kalau ada. Takbir menggunakan suara jahar. Khutbah juga disampaikan secara terbuka. Tawaf, sa'i, jumrah, dan wukuf dilakukan secara terbuka. Ini menunjukkan kul, katakan, tampilkan di depan umum. Jadi perkataan kul ini harus mengoreksi anggapan yang menyatakan bahwa ikhlas itu harus sembunyi dan tertutup. Ikhlas ternyata tidak berarti harus menutup dan tidak berarti harus tersembunyi. Bukankah surat Al-Ikhlas yang kita kenal itu diawali dengan kul, katakan olehmu. Bukankah surat Al-Kafirun yang sering kita baca itu diawali dengan kata-kata, dengan perkataan kul, katakan olehmu. Dengan demikian tampil di depan, nampak di permukaan, serta berani jadi sponsor kebajikan, itu merupakan manifestasi ibadah haji dan kurban. Perkataan kul perintah mengatakan secara mafhum mukhalafah, melarang menyembunyikan diri seorang muslim. Jadilah seorang muslim dalam segala hal. Kul ana muslim qabla kulli syai'. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian perkataan yang kedua, shadaqallah, maha benar Allah. Ini menyiratkan bahwa setiap muslim berkeyakinan bahwa yang mutlak benar hanyalah Allah dan yang datang darinya. Tidak ada kebenaran mutlak selain yang datang dari Allah. Setiap muslim bertanggung jawab untuk membuktikan keyakinan tersebut dalam sikap, ucap, dan tindakan. Dengan demikian, tidak ada kebenaran yang dibela secara mati-matian oleh seorang muslim selain Islam. Membuktikan keyakinan akan kebenaran Islam tidak cukup hanya dalam jiwa, hati, dan perasaan, tapi juga diucapkan kul dan disebarkan. Salah satu misi risalah adalah liyudhirahu ala dini kullih, mengalahkan agama yang lain, menonjolkan al-Islam sebagai kebenaran mutlak dan mengalahkan ajaran yang lain. Kebenaran Islam bersifat mutlak, walaupun diakui pemahamannya bisa berbeda, pemahamannya yang berbeda. Islamnya sama dari sejak Rasul sampai akhir zaman dan berlaku di seluruh dunia. Pemahamannya bisa berbeda. Yang dianggap benar masa lalu belum tentu benar masa kini. Yang dianggap benar dalam satu negara belum tentu diakui kebenarannya di negeri lain. Oleh karena itu, apalah artinya kita membela kebenaran yang relatif? Betapa sayangnya energi, daya, tenaga bila hanya untuk digunakan membela kebenaran yang sementara. Kebenaran buatan manusia biasanya dipengaruhi oleh kebutuhan dan kepentingan. Bahkan terkadang dipengaruhi oleh siapa yang membiayainya. Terkadang manusia itu maju tak gentar membela yang bayar, bukan membela yang benar. Kebenaran Islam tidak terpengaruh oleh perubahan zaman, tidak berubah oleh situasi dan kondisi,
tidak pula tergoyahkan oleh arus informasi. Ibadah haji dan kurban memberikan didikan kepada umat agar siap menjalankan kebenaran Islam walaupun dirasakan berbeda dengan keinginan dan kepentingan. Nabi Ibrahim mencontohkan, dia siap menyembelih anaknya sebagai kurban karena dia telah yakin bahwa perintah Allah itu benar. Allah Subhanahu wa taala mengangkat Ibrahim sebagai pemimpin manusia. Ja'ilu kalinnas imama, karena ia siap membuktikan keyakinannya dengan berkorban. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mencelakakan hambanya, maka ia ganti Ismail itu dengan sembelihan yang besar yang memberikan kenikmatan. Inilah salah satu bukti historis bahwa siapapun yang siap berkorban untuk Allah bakal meraih derajat tertinggi sampai akhir zaman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Kalimat yang ketiga, fattabi'u millata Ibrahim. Ikutilah millah Ibrahim. Kurban maupun haji merupakan nampak tilas perjuangan Nabi Ibrahim yang membangun baladun amin. Seperti dalam surat Al-Baqarah 126. Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina. Ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Allah jadikanlah negeri ini negeri yang aman tentram. Dan beliau membangun negeri Mekah itu dari keluarga. Pembinaan keluarga sekaligus meneruskan dari pembangunan keluarga itu menjadi pembangunan negara. Nabi Ibrahim itu punya kader 2 orang, Ismail dan Ishak, tapi bisa menggoyahkan dunia. Dan jangan dianggap sepele, 2 kader itu banyak pengalaman dalam sejarah. Romawi menjadi negara besar, berawal dari kampung, didirikan oleh 2 orang saudara kembar, Romeus dan Romulus. Hanya 2 orang mendirikan Roma. Kemudian jadi kerajaan, jadi republik, dan jadi kekaisaran. Menjadi besar walaupun lama-kelamaan hancur. Tapi itu muncul dari 2 orang. Negeri Saudi Arabia, itu 2 orang, Muhammad bin Abdul Wahab dan Muhammad bin Saud yang mendirikan. Sekarang menjadi negara besar dari 2 orang. Nabi Ibrahim mulai dari mengkader 2 orang, Ismail dan Ishak, di Mekah menjadi baladun amin, dan di Aqsa menjadi baladun yang mubarak. Nabi Ibrahim berhasil membangun negara, yaitu negeri Mekah dan dengan Siti Hajar dan Ismail, serta Baitul Maqdis, Siti Sarah dan Ishak. Ibadah haji dan kurban itu perlu juga dimanifestasikan dalam napak tilas perjuangan, yaitu mengkader. Jadikanlah anak kita kader penerus bangsa. Baitullah sudah ada sejak zaman Nabi Adam, tapi yang dibangunnya adalah oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Itu dibangun menjadi masjid. Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah mengkader Ishak menjadi pengelola negeri Al-Aqsa, Baitul Maqdis, menjadi tempat yang penuh barokah. Karena keberhasilan tersebut, Nabi Ibrahim pun bersyukur di akhir zamannya. Alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Itu Nabi Ibrahim menunjukkan keberhasilan mengkader anaknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kalimat yang keempat, Hanifah. Dikatakan bahwa Ibrahim itu seorang Hanif. Kita pun sebagai penerusnya harus menjadi muslim yang Hanif. Hanif itu ialah cenderung kepada hak,
kepada kebenaran dan berpaling dari yang batil. Iman dibuktikan percaya penuh pada apa yang diajarkan Rasul dan benci pada yang bertentangan dengannya. Orang itu harus cinta ma'ruf, membenci munkar. Cinta albir, membenci al-ism. Cinta takwa, membenci al-udwan. Cinta pada hak, membenci pada batil. Inilah prinsip Hanif. Bila kita rela berkorban, taat pada Allah dan Rasulnya, maka kita tidak akan rela mengorbankan apa yang bertentangan dengannya. Kita rela berkorban harta demi ibadah, maka tidak akan rela mengorbankan apapun untuk perbuatan maksiat dan bid'ah. Nabi Ibrahim rela mengorbankan anaknya Ismail demi mencintai Allah. Yang orang Hanif ini tidak rela mengeluarkan darah setetes pun kalau bukan untuk Allah, kalau bukan untuk al-Islam. Dia juga tidak akan rela mengeluarkan keringat kalau bukan untuk perjuangan meninggikan kalimah Allah. Kita perhatikan Nabi Ibrahim, dia menolak mentah-mentah ketika diminta Raja Namrud untuk menghadiri upacara penyembahan berhala, walaupun tidak perlu berkorban. Namun sebaliknya, dia rela mengorbankan apapun demi menjalankan Islam, walau harus meneteskan darah penghabisan. Rasulullah juga demikian. Dia menolak mentah-mentah tatkala dimintai pembesar Quraisy untuk menyentuh patung berhala, walau dengan jaminan penyerahan harta. Bahkan beliau dengan tegas, daripada harus rela beribadah sesuai dengan kafir, lebih baik perang dan menang atau sekaligus gugur di medan juang. Inilah sebagai gambaran prinsip Hanif dalam Islam. Hanif yang berarti cinta kebenaran, benci kebatilan, termanifestasi dalam perasaan, ucapan, dan tindakan. Hanif Ibrahim juga rela pasrah atas perintah ilahi. Perintah ini berlaku dalam ibadah kurban. Siap berkorban, siap juga berbagi kenikmatan kepada setiap umat. Kurban di Idul Adha, di hari tasyrik, hari berbagi konsumsi yang sifatnya hewani. Sedangkan berbagi yang sifatnya nutrisi nabati kita lakukan pada Idul Fitri. Jadi Idul Fitri membagi konsumsi nabati dan Idul Adha membagi konsumsi yang hewani. Walaupun mustahiknya berbeda. Kalau Idul Fitri, zakat fitri mustahiknya 8 asnaf dalam surat At-Taubah 60, tapi kurban di dalam surat Al-Hajj, yaitu pertama untuk yang berkurban, yang kedua untuk orang-orang yang hadir di penyembelihan. Jadi botram itu adalah mengikuti sunnah Rasul. Yang ketiga, memberikan al-qani, yang berkecukupan. Yang berikutnya memberikan yang fakir. Jadi kurban itu bukan hanya untuk fakir miskin. Orang kaya pun boleh menikmatinya. Bukan hanya dibawa ke rumah dan disodakohkan. Dimakan di tempat penyembelihan pun itu perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan non muslim pun boleh menikmati hewan kurban. 2 hari raya Fitri dan Adha adalah hari berbagi ke sesama umat. Idul Fitri berbagi nabati, Idul Adha berbagi hewani. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalimat yang kelima, kalimat terakhir, wa ma kana minal musyrikin. Haji dan kurban mesti terwujud dalam memberantas kemusyrikan.
Langkah ini tersurat dan tersirat dengan kalimat wa ma kana minal musyrikin. Dalam ibadah haji dan umroh terdapat zikir khusus yang dinamakan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, kusambut panggilanmu ya ilahi, aku siap memenuhi segala perintah dan seruanmu. Labbaik la syarika laka baik, labbaik la syarika laka labbaik, ku pantang menyekutukanmu ya Allah, ku berikrar tidak akan menyembah selainmu. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk, segala puji, kenikmatan dan kekuasaan hanya milikmu ya Allah, aku pantang untuk menyanjung, menjilat, mencari muka selain padamu ya Allah. Aku pantang untuk mencari fasilitas atau kenikmatan kepada makhluk kalau menyimpang darimu ya Allah. Aku juga pantang menyerah kepada kekuasaan apapun dan siapapun selain kekuasaanmu. Inilah prinsip tauhid yang diikrarkan di berbagai tempat ketika ihram selama ibadah haji dan umroh. Dan ini prinsip tauhid yang menentang musyrik. Dalam ibadah kurban pun bismillahi Allahu akbar. Ini merupakan ikrar umat bahwa penaklukan hewan dan alam hanya untuk beribadah kepada Allah. Pantang berkurban kalau bukan untuk Allah. Pemberantas umur kemusyrikan, tahayul dan khurafat merupakan tugas utama dalam menegakkan tauhid sebagai manifestasi ibadah haji dan kurban. Kita semua adalah yang bertauhid. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Dia mengunggulkan Islam atas segala agama apapun yang lainnya, walau orang-orang musyrik tidak senang. Surat As-Saff ayat 9. Jadilah kita sebagai muslim yang baik dengan meneruskan perjuangan Rasul, membawa agama yang mutlak benar, mengalahkan agama lain, menegakkan tauhid, memberantas musyrik, walaupun orang musyrik tidak senang. Ibadah haji dan kurban yang dinilai bukan dana yang dikeluarkan, tapi ketakwaan yang dibuktikan. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging hewan yang kamu sembelih dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai kepada Allah, tetapi ketakwaan kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkan untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayah yang Allah berikan kepadamu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Hadirin, ayat ini menggariskan bahwa dalam ibadah haji dan kurban bukan harta dan biaya yang akan sampai di tangan Allah, tapi takwa yang kita semua. Oleh karena itu tidak perlu kita merasa berat mengorbankan harta yang banyak, tidak pula merasa ragu mengeluarkan harta yang sedikit di jalan Allah, asalkan semuanya kita lakukan untuk takwa. Secara ritual ibadah haji maupun kurban hanya bisa diraih oleh yang melakukannya, tapi secara sosial bisa dilakukan oleh siapapun. Hadirin sidang Id rahimakumullah, ada 5 nilai yang harus kita laksanakan berdasar surat Ali Imran ayat 95 ini. Pertama, tunjukkan identitas sebagai muslim dimanapun kita berada. Ibadah haji dan kurban sebagai syiar Islam. Kedua, buktikan keyakinan bahwa yang benar mutlak adalah yang datang dari Allah dan membelanya sepanjang masa. 3, mengikuti dan melestarikan milah Nabi Ibrahim, terutama dalam membangun masyarakat Islam berawal dari diri dan keluarga.
4. Pertahankan prinsip Hanif yang mencintai al-haq, membenci al-batil, mencintai ma'ruf, membenci yang munkar, mencintai iman, membenci kekufuran. 5. Berantas kemusyrikan, baik dalam hati, ucapan, sikap maupun perbuatan. Saat ini tinggal bertanya kepada diri kita masing-masing. Sudahkah nilai ibadah haji dan kurban tersebut berdampak pada pembinaan kita, keluarga kita, dan masyarakat? Pertanyaan ini mari kita jawab bukan dengan ucapan, tapi sikap dan perbuatan. Mari kita tutup dengan memanjatkan doa kehadirat ilahi Rabbi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa ja'malna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fi iman wa imanan fi husni khuluq wa najahan yatba'uhu falah wa rahmatan minka wa afiyah wa magfiratan minka wa ridwana. Ya Allah, cukupkanlah kami dengan ilmu, hiasilah diri kami dengan budi luhur, muliakan kami dengan takwa, tampakkan kami dengan afiat. Ya Allah, kami mohon padamu sehat dalam keimanan, iman dalam keindahan akhlak, sukses yang membawa keuntungan, curahan kasih gemilang afiat. Ampunilah dan ridhomu kami harapkan. Ya Allah, Engkau telah perintahkan umrah dan haji, kami menyambutnya. Jadikan haji dan umrah yang mabrur. Engkau perintah kurban dan salat, kami siap melaksanakan. Terima ibadah kami. Kami menyambut perintah tersebut dengan penuh keikhlasan dan pengabdian. Terimalah segala ibadah kami di sisimu dan tempatkan kami pada derajat yang tinggi. Ya Allah, dengan ibadah haji dan kurban, tanamkanlah kepada kami keberanian untuk menunjukkan identitas diri sebagai muslim di hadapan siapapun dan menghadapi tantangan apapun. Allahumma arinal haqqa haqqa warjukna ittiba'ah wa arinal batila batila warjukna ijtinabah. Tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar dan mampuhkan kami untuk membela dan menegakkannya hingga kebenaran mutlak tetap jaya dan mengalahkan yang lainnya. Tampakkan pula yang batil itu batil, mampuhkanlah kami untuk menumpas dan menghancurkannya sehingga kebatilan itu terpuruk dan dapat dimusnahkan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.